Dokumen tol Jogja YIA sudah dikumpulkan, warga akan dipanggil kembali untuk melakukan konsultasi publik sebelum proses pembebasan lahan dimulai. Warga diminta datang untuk memastikan jika benar-benar lahan itu milik sendiri. Assalamualaikum semuanya. Konsultasi publik tol Jogja YIA kembali akan dilakukan, mengingat segera akan dilakukan pembebasan lahan nantinya. Karena ruas tol Jogja Solo seksi 3 ini akan menjadi prioritas utama, serta ada kabar mengenai 10 bidang lahan terdampak tol Jogja Solo di Kabupaten Boyolali. UGR-nya telah resmi dititipkan ke Pengadilan Negeri Boyolali. Warga diminta menggenapi dokumen untuk mengambil uangnya di Pengadilan Negeri Boyolali. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Pemerintah terus menggebut proses menuju pembebasan lahan pembangunan tol Jogja YIA yang menghubungkan antara ruas Gamping Sleman hingga Kulon Progo. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY selaku tim persiapan pembebasan lahan menyatakan konsultasi publik akan segera digelar dengan memanggil warga terdampak. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno menjelaskan, saat ini timnya sedang mempersiapkan untuk menuju konsultasi publik pembangunan tol Jogja YIA. Salah satunya terkait dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPPT, yang disusun pemberkasannya berdasarkan jumlah pemilik lahan terdampak pembangunan tol Jogja YIA. DPPT ini hasil sosialisasi yang sudah pihak terkait lakukan dan itu harus diverifikasi dulu. Harapannya verifikasi DPPT ini selesai Januari 2023 ini. Bagaimana diketahui, DPPT merupakan dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh instansi yang akan memerlukan tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lahan terdampak pembangunan tol Jogja YIA tercatat sebanyak 6.173 bidang yang tersebar di Sleman 4 kecamatan pada 10 desa, Bantul 1 kecamatan pada 2 desa, Kulon Progo sebanyak 9 kecamatan pada 18 desa. Krido menyatakan proses kelengkapan dokumen DPPT tersebut dimintakan secara langsung melalui koordinasi dengan setiap kelurahan dan dicek kelengkapan pemberkasan dulu sesuai akurasinya kepemilikan. Dilakukan verifikasi awal sehingga jangan sampai terjadi salah alamat yang diundang untuk hadir di konsultasi publik nantinya. Adapun perkembangan pemberkasan DPPT ini hingga pekan terakhir Januari sudah mencapai lebih dari 90%. Pemda DIY optimistis DPPT akan selesai pada Januari 2023. Setelah DPPT ini rampung, selanjutnya pada pekan pertama Februari 2023, tim persiapan pembebasan lahan segera menentukan jadwal konsultasi publik dengan mengundang langsung warga terdampak. Dalam konsultasi publik ini, setiap pemilik lahan akan dimintai persetujuan bahwa tanahnya dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Jogja YIA. Untuk dasar pekan pertama Februari mulai penjadwalan konsultasi publik, direncanakan penjadwalan untuk lokasi-lokasi yang memang sudah siap DPPT-nya akan didahulukan jadwal konsultasi publiknya. Di sisi lain, uang ganti rugi 10 bidang tanah yang terdampak proyek jalan tol Jogja Solo di Kabupaten Boyolali resmi dititipkan di Pengadilan Negeri Boyolali. Dengan total UGR 10 bidang itu 8,6 miliar.
Sidang penetapan konsiasi digelar di PN Boyolali pada Jumat 27 Januari 2023, dipimpin Hakim Tunggal Radityo Baskoro dan dihadiri pihak pemohon dari PPK Pengadaan Lahan Jalan Tol Jogja Solo serta sempat termohon konsiasi. Proses sidang dilakukan satu persatu pada termohon konsiasi. Sidang pertama diikuti Aris Harjono, kemudian Gunawan dan Wiwi Wulandari, UGR ketiga warga Dukuh Kligen, Desa Guo Kajen, Kecamatan Sawit, Boyolali, dilakukan konsiasi karena lahannya masih dalam sengketa. Selain lahan dalam sengketa, UGR terpaksa dikonsiasi juga ada sebab lain. Di antaranya keberatan karena akses jalan ke sawahnya hilang. Seperti sawah milik Hanafi, tidak semua terkena proyek tol Jogja Solo, hanya sebagian dan terkena di bagian muka sehingga tidak memiliki akses jalan masuk. Dalam persidangan, majelis hakim meminta agar pemohon segera melengkapi berkas-berkas. Hal itu agar termohon nantinya bisa segera menerima pencairan UGR konsiasinya. Humas PN Boyolali Tony Yoga Saksana mengatakan agenda persidangan terkait pemeriksaan permohonan konsiasi yang diajukan. Setelah persidangan, hakim telah menetapkan mengenai pengesahan konsiasi. Jadi 10 bidang tanah itu sudah sah, UGR dititipkan di Pengadilan Negeri Boyolali. Atas pengesahan itu, mulai hari ini UGR 10 bidang itu resmi telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Boyolali. Jumlah total UGR yang dititipkan sebesar 8.681.347.172. Kalau permohon konsiasi ada 10 bidang dan itu sudah sah. Secara rinci, 10 bidang tanah atas nama Afrizal Dewantara, Aris Harjono, Gunawan, Wiwi Wulandari, Sarjono, Yeni Marsitayasan, 2 bidang, Hanafi, almarhum Sri Dalmiah, dan Muhdi Wiono. Sedangkan alasan dilakukan konsiasi beragam. Ada yang penerima telah meninggal dunia namun ahli waris tidak diketahui, sengketa, dan tidak pernah hadir dalam musyawarah. Usai proses sidang, pihak termohon yang telah dikonsiasi bisa mengajukan permohonan pencairan. UGR akan dicairkan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Sementara itu, salah satu termohon konsiasi, Hanafi warga Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, mengatakan memang tidak menghadiri musyawarah ganti rugi karena tidak mempermasalahkan nilainya. Dia keberatan karena belum ada desain jalan di sawahnya yang tertutup jalan tol. Dia minta pihak jalan tol membangunkan akses jalan untuk sisa sawahnya yang berada di Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit. Termohon lainnya asal Dukuh Kligen, Desa Guo Kajen, Kecamatan Sawit, Gunawan mengaku sudah ada putusan konsiasi. Dia pun segera menyiapkan sertifikat asli, kartu keluarga, KTP, dan lainnya. Dia mengamini jika UGR telah dititipkan ke pengadilan negeri, maka tanah jadi milik negara sehingga ia harus segera pindah. Namun di sisi lain, proses pindah rumah perlu biaya. Setelah UGR dikonsiasi berarti sudah jadi hak negara, maka warga sudah tidak punya hak dan harus meninggalkan tanah. Namun warga sudah mengirim relas konsiasi. Sebelum uang UGR diterima, warga tidak akan meninggalkan rumahnya. Maka warga minta pihak tol bersabar sampai warga menerima UGR dan dapat rumah penggantinya. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.